Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini, tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ya. Jadi setelah libur Lebaran panjang ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sultan untuk saham perbankan, saya akan bahas rutin ya tiap minggu ya. Untuk minggu yang akan datang ini, saya siapkan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham BBCA ya. Jadi saham BBCA ini termasuk yang saya sudah umumkan sebelumnya ya, saya ada buy ya. Saya buy-nya di 9.700, kemudian dia naik lagi, saya average up 9.800. Yang terakhir saya masih belum jual karena belum kena trailing stop-nya dan juga belum kena stop loss-nya. Sejauh ini sih masih bagus, walaupun terakhir dia sempat naik sampai 9.950, kemudian drop turunnya ya, 9.825 ditutupnya sebelum liburan ya. Jadi untuk saya untuk BBCA ini masih cukup menarik kalau mau buy or weakness. Kalau kita perhatikan untuk MA20-nya, itu MA20-nya masih mendatar dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi dia masih cenderung testing area supportnya 9.800 dan 9.550. Dia sudah tes sebelumnya, dia sudah berhasil rebound ya. Tapi dia masih belum aman. Kalau dia masih di bawahnya MA20-nya ya kemungkinan dia masih bisa turun lagi ya, tes lagi nanti ya seperti itu. Tapi jangan terlalu takut. Ya, di sini tinggal ikutin aja. Kalau misalnya dia turun di bawah 9.800 atau di bawahnya 9.550, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya 9.700 saya buy sebelumnya. Atau ada tunggu di 9.650 aja kalau mau lebih amannya ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Ya kita maunya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas atau kalau mau masih sabar menunggu agak murah ke bawah ya mungkin di MA 200-nya. MA 200 itu yang hitam ini ya. Harganya sekarang MA 200-nya di 9296,38. Jadi kalau kita perhatikan ya untuk BBCA ini MA 200-nya masih bagus ya mengarah ke atas ya. Jadi market akan kasih kita kesempatan kalau dia turun di bawah MA 200-nya kita jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung kita buy, enggak. Nanti takutnya dia trennya sudah mulai downtrend ya. Kita nggak mau melawan tren. Biasakan jangan melawan tren. Jadi kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, MA 200-nya, selama MA 200-nya itu masih bagus, ini kan cenderung mengarah ke atas ya. Dan apalagi kalau MA 20-nya sudah memotong MA 200 dari bawah ke atas, ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Seperti sebelumnya ini ya, dia rally terus ya, naik terus ya. Seperti itu. Jadi itu BBCA ini salah satu saham yang mulai dari all time high sebelumnya 9.400 saya sebutkan. Kalau misalnya Anda itu nyakut belinya di harga puncaknya ya, kemudian kalau Anda mau hold ya, itu biasanya 1 tahun paling nggak Anda bisa jual BEP-nya, break even point-nya. Jadi nggak loss-nya nggak terlalu banyak. Mungkin ada rugi fee-nya doang ya, atau loss sedikit, tetapi Anda dapat dividennya. Paling nggak seperti itu ya. Paling lama biasanya 2 tahun lah. Tapi 1 tahun biasanya BEP. Kalau 2 tahun ya bisa new all time high lagi. Jadi sejauh ini memang fundamentalnya BBCA memang masih cukup bagus dan strong ya. Saya bilang sejauh ini ya. Jadi kedepannya kita nggak akan pernah tahu pasti ya, karena di market itu nggak ada yang pasti. Dulunya bagus, sekarangnya bagus, kemudian di masa yang akan datang apakah masih bagus kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Nggak ada yang pasti di pasar saham seperti itu ya. Kalau ada yang pasti berarti adalah sesuatu yang tidak pastian ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah cukup bagus kalau mau buy on weakness. Kalau misalnya takut-takut ya tunggu aja 9550 atau di MA 200-nya nanti 9325 sampai 9450. Itu yang mau buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atasnya 9950, high-nya sebelum penutupan lebaran ya, naik ke atas 9950 kita buy breakout ke atas MA 20-nya. Di sini MA 20-nya di 10.030 ya. Kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 10.200 dan 10.400. Itu untuk BBCA. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri ini juga testing area supportnya 6.800 dan area support berikutnya 6.400. Kalau kita perhatikan memang MA20-nya cenderung datar dan ini masih mengarah ke bawah ya, walaupun nggak terlalu tajam. Ini kesempatan untuk buy on weakness, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena dia masih di bawahnya MA20-nya. Jadi masih resiko. Jadi kalau kita lihat area buy on weakness sudah saya gambarkan, mulai buy sekarang boleh. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up. Tapi kalau dia turun, misalnya dia turun di bawahnya low yang terakhir 6675, ya kita jual dulu sebagian. Kalau dia turun di bawahnya 6600, kita jual dulu semuanya untuk Bank Mandiri. Ya. Memang sahamnya masih bagus, fundamentalnya masih bagus. Tapi kalau kita bicara mengenai market, kadang-kadang saham yang bagus itu harganya turun dalam belum tentu fundamentalnya berubah. Kadang-kadang memang kondisi pasarnya kena sentimen global atau kena sentimen yang lain-lain ya seperti itu ya. Atau mungkin ada aset yang lebih menarik dari saham yang misalnya kalau pasar kripto lagi bullish ya orang-orang
atau investor yang gede-gede mungkin dia balik ke kripto ya, dari saham ke balik ke kripto atau gimana ya seperti itu. Nanti kalau misalnya kriptonya sudah mulai turun lagi, mungkin dia balik lagi ke saham atau yang seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tergantung juga ya. Jadi nggak mesti kalau saham yang bagus itu turun-turun, oh berarti fundamentalnya sudah berubah. Enggak. Ya kita ikutin aja, follow the trend aja. Selama afternya masih bagus ya kita mau hold silahkan. Ya kalau mau tunggu buy or weakness bisa tunggu di MA 200-nya. Tapi kalau kita perhatikan saham Bank Mandiri ini MA 200-nya dia eh, terakhir dipotong ke atas itu 2022 ya, 2 tahun yang lalu, 2023 ini disentuh. Ya, tapi harusnya kalau kita lihat ini masih bagus mengarah ke atas. Kalau yang mau buy or weakness di harga agak bawah, mungkin di sekitar area 6.200-an nanti di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu jika dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy. Untuk saham perbankan saya buy-nya BBCA, BBRI, dan BBNI. Bukan berarti Bank Mandiri jelek, enggak ya seperti itu ya. Masih bagus juga. Cuma saya nggak beli karena terlalu banyak. Sudah 3 ya cukup ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti jelek, enggak. Sebenarnya bagus tuh. Bank Mandiri masih bagus sih. Nah, kalau mau mantau fundamentalnya, Anda bisa cek laporan keuangan bulanan di websitenya. Jadi kalau untuk saham perbankan itu agak sedikit berbeda ya. Kita bisa cek laporan keuangan bulanan, tapi terlambat 2 bulan atau lagging sekitar 2 bulanan. Misalnya bulan sekarang kan bulan April. April tanggal 13 kan, ya, saya bahas sekarang. Nah itu Anda bisa cek laporan keuangan bulanan untuk Februari. Jadi Januari dan Februari Anda lihat kalau misalnya pendapatan bunganya masih bagus, kemudian laba bersihnya juga masih bagus, turunnya mungkin kalau turun ya turunnya nggak terlalu banyak ya mungkin masih cukup menarik fundamentalnya seperti itu ya. Jadi Anda tinggal lihat aja trennya. Kalau misalnya jangka pendeknya masih koreksi ya kita lihat area support berikutnya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita berusaha buy seperti itu ya. Strateginya gampang banget. Nah di sini kalau misalnya bayar bungkus nggak dikasih tiba-tiba dia berhasil naik lagi kalau sunar ke atas 6950 apakah boleh buy? Boleh. Pakai pas berikutnya 7.100 dan 7.400. Kalau dia breakout ke atas 7.400 maka dia akan menguji new all time high lagi di atas 7.500 dengan targetnya di 7.700 dan 8.000 tutup Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini masih cukup menarik, tapi jangan terlalu agresif ya, karena masih di bawahnya MA20-nya untuk harganya ya, seperti itu ya, yang terakhir. Kalau ini cukup, berikutnya BBRI. Nah, BBRI ini salah satu saham yang saya bahas di Telegram juga di WhatsApp channel ya. Jadi saya ada WhatsApp channel atau istilahnya saluran WA ya. Sekarang kan WhatsApp sudah ada saluran ya WhatsApp channel. Jadi saya siapkan dulu untuk WhatsApp-nya di sini. Kalau kita perhatikan ini Sunar Saham Profit ya. Jadi di sini untuk linknya nanti di video deskripsi Pak ini ya. Ada beberapa saham yang saya bahas di sini. Anda kalau mau join silakan ya seperti itu ya. Eh, ada beberapa juga indeks sektoral kalau marketnya lagi jalan ya. Saya akan sharekan kira-kira saham yang potensial seperti apa ini lumayan update sih ya untuk WhatsApp channelnya. Kalau mau join silakan free, tinggal follow aja. Istilahnya dia itu follow, bukan bukan join ya, jadi follow. Itu privasinya 100% terjamin karena saya nggak tahu kalau Anda follow, saya nggak bisa lihat follower saya karena sistemnya dia follow. Karena juga nggak bisa lihat orang lain juga, kecuali kalau orang tersebut ada di kontak Anda. Jadi privasinya terjamin. Nah, BBRI ini menariknya karena dia sudah testing area MA 200-nya. MA 200-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA 200-nya. Tinggal kita lihat kenapa turun, apakah karena fundamentalnya, ya Anda tinggal cek aja laporan keuangan bulanan untuk Februarinya, apakah pendapatan bunganya masih bagus, kalau misalnya turun, apakah turunnya itu drastis atau enggaknya dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu ya. Tapi saya sih fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Ini secara trennya, jangka pendeknya dia bearish, ya, dia downtrend ya. Karena MA20-nya dia mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20. Tapi dia untuk jangka menengahnya atau sampai panjangnya, itu dia masih testing MA 200-nya. MA 200-nya sebenarnya masih cukup menarik karena dia masih mengarah ke atas walaupun cenderung melandai ya. Jadi dia sudah ditembus ke atas, jadi selama dia bertahan di atasnya 5450 atau pakai acuan stop loss-nya di low-nya 5525 itu untuk BBRI masih menarik. Nah, kalau misalnya mau buy gas tunggu aja di 5575. Kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita berusaha buy. Atau kalau kita perhatikan ini kan ada eh, dua candle terakhir kan dia inverted hammer. Jadi kalau dia naik ke atasnya ekornya yang kedua ini ya, yang pertama yang paling tinggi di sini 5750, naik ke atas 5750, yang mau buy boleh buy, yang mau tambah lagi average up boleh, tapi pas berikutnya kalau kita lihat 6000, 6250 dan 6500 itu untuk BBRI.
Jadi tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya kurang lebih cukup untuk BBRI. Berikutnya BBNI. Kalau kita lihat BBNI masih cenderung downtrendnya masih cukup kuat ya jangka pendeknya. Dia akan testing MA 200-nya di sini. Jadi walaupun saya sudah buy, tapi saya buy-nya nggak terlalu banyak. Karena istilahnya saya masih spekulasi buy. Kalau istilahnya bahasa Inggrisnya itu, saya masih testing the water ya, testing airnya dulu. Kira-kira marketnya itu masih potensial atau enggaknya, atau bearishnya masih kuat atau enggaknya. Jadi saya tes dulu sebagian, tapi nggak banyak-banyak. Nah, prinsipnya saya kalau test the water, itu kalau turun saya nggak average down, saya pasang stop loss. Kecuali kalau dia berhasil naik, rebound ke atas 5425, nah, saya barusan tambah lagi atau average up untuk BBNI. Kalau buy sekarang secara saya masih belum ya, masih resiko. Nanti tunggu aja MA 200-nya. Ntar, kita nggak tahu ya, MA 200 nanti dipotong 5.200, kalau dia memotong kembali ke atas ya kita boleh buy back. Tapi kalau belum ya masih tunggu aja seperti itu ya. Atau kalau misalnya tunggu di bawah nggak dikasih, kita lihat naik ke atas 5425 kita buy, buy-nya bertahap aja karena masih di bawahnya MA 20-nya, jauh ya. Jadi naik ke atas 5.600 tambah lagi average up, naik ke atas 5.800 tambah lagi target price nya, target price nya di 6.000 dan 6.200 ya. Kurang lebih cukup untuk BBNI. Oke, berikutnya untuk BNGA. Kalau kita lihat di sini untuk BNGA, dia uptrendnya masih cukup menarik ya. MA20 mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya seperti itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang mau buy on witness Anda bisa tunggu di 2020 paling dekat, atau yang agak jauh di 1850, atau nanti sekalian sekitar di MA 200-nya sekitar 1800-an ya. Mungkin nanti dipotong di sana kalau dia turun ya. Tapi saya bukan berarti mengharapkan turun, enggak. Saya doakan lagi nih, dia masih bagus naik ya. Uptrendnya masih bagus. Kalau mau buy sekarang, tunggu aja. Buy on witness aja di 2000-an, atau sekalian di sekitar 1800 sampai 1850 ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound matur ke atas. Nah, di sana semakin untuk buy atau buy back ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya BBTN. BBTN bagaimana? Uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? Ini MA 20-nya, yang biru ini ya. Garis biru ini itu masih mengarah ke atas. Ini saya coba gambarkan ya. Nah, ini garis birunya. Masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih di atas MA 20-nya. Nah, ini kalau saya gambarkan sebelumnya uptrend channelnya ya. Jadi dia itu masih di tengah-tengahnya, ini masih cukup menarik. Nah, yang mau buy weakness saya gambarkan di 1.500, mungkin sudah buy ya kalau misalnya mengikuti saya. Tapi kok ternyata koreksi lagi Pak Sunar ya. Kalau sudah buy ya pasang stop loss-nya di 1450 ya. Selama belum kena stop loss ya dia masih bagus. Apalagi kalau kita lihat MA20 mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Nah, apakah nanti bakalan koreksi ya? Kita lihat aja kalau dia gagal turun di bawah 1450 ya, ya jual dulu. Turun lagi bawah 1400, jual dulu semuanya. Karena kalau sudah di bawahnya 1400, memang sih ini sebelumnya turun di bawah 1400 dia berhasil rebound naik ke atas. Tapi kalau misalnya dia gagal di bawah untuk bertahan di atasnya 1400, itu dia turunnya bisa dalam dan lama. Karena sebelumnya di sini dia berusaha naik, dia gagal, dia turunnya bisa lama, sampai turunnya bisa jauh ya, sampai 1100-an. Ini juga berusaha naik, gagal naik ke atas 1400 ya nggak sampai sentuh ya. Hanya ekor panjang ke atas, kemudian dia turunnya bisa sampai 1200, jadi koreksinya bisa dalam. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau dia turun di bawah 1400, jual dulu semuanya. Memang sih yang sudah terjadi ngomongnya gampang. Jangan ikuti Pak Sunar tuh. Nanti kalau mau cut loss di 1400, dia balik lagi rugi loh. Seperti itu. Ya, dinamika trading memang seperti itu. Setelah kita cut loss, tinggal apa lagi dia naik lagi. Ya. Tetapi ya, saya tetap fokusnya ke uh, trennya. Kalau misalnya ini sudah turun di bawah 1400, ya kita lihat area supportnya. Kalau dia turun ya kita jual dulu sebagian. Atau kalau mau istilahnya sayang lah, kalau dijual semua ya paling nggak jual 50%, kalau turun lagi kita jual dulu semuanya. Ya karena kalau sudah banyak 1.400, kita lihat aja yang paling tertinggi di 1.510, ya kan, dia turun, ya kan, turunnya dalam. Ya, nah, kita juga patut mempertanyakan kenapa kok turunnya dalam, nggak sanggup lagi naik lagi, ya berarti ada sesuatu yang memang investor rasa ya sudah cukup sampai 1.500 seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup untuk BBTN. Jangan lupa nonton video yang lainnya, nanti saya akan bahas untuk sektor batu bara ya. Saya hubungan dengan batu bara, nanti mungkin ada 2 video. Karena kalau kita lihat pada saat liburan itu harga batu bara komoditasnya sudah mulai merangkak naik ya. Kalau kita lihat kontrak depannya juga mulai naik. Kemudian kalau kita lihat kurs USD IDR itu terakhir sudah tembus naik ke atas 12.100 ya. Bahkan di
pasar kripto USDT itu sampai 16.600-an ya seperti itu. Memang BI belum buka sih ya. Nanti hari Selasa barusan buka ya. Kita nggak tahu apakah tiba-tiba loncat naik tinggi atau seperti apa. Tapi yang pasti kenaikannya itu bukan karena rupiah melemah ya. Memang dolarnya menguat ya. Kalau kita lihat DXY itu indeks US dollar itu sudah 106 lebih ya, naik ke atas. Nah, apakah nanti BI berhasil intervensi atau enggaknya? Sebenarnya berapapun nilai kurs USD IDR itu nggak terlalu bermasalah. Tapi yang masalah itu kalau misalnya nggak stabil, naik-naik terus ya, nggak ada ketentuan pasti ya. Itu yang berbahaya. Ya, mungkin cukup sekian. Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.